Kali ini saya akan membahas informasi yang menjadi pertanyaan akhir-akhir ini, bagaimana dengan NIK yang salah atau biodata yang salah untuk lulusan 2022 dan lulusan 2021 dan 2020. Simak video ini setelah intro berikut ini. Kali ini saya akan membahas beberapa pertanyaan. Pak, bagaimana NIK saya berbeda dengan NIK yang terdaftar di Dapodik? Kemudian, apakah perubahan NIK yang salah untuk tahun 2022 dan 2021 serta 2020 itu berbeda? Tentunya berbeda. Kalau lulusan 2022, perubahan identitas, kesalahan-kesalahan identitas yang terjadi, untuk memperbaiki itu menghadap operator sekolah, dan kemudian operator sekolah akan memperbaiki semua kesalahan. Nah, kapan perubahan itu akan muncul di laman LTMPT yang sudah terlanjur mendaftar? Tentu perbaikannya akan muncul selama 1 kali 24 jam. Jadi ketika operator Dapodik sudah melakukan sinkronisasi Dapodik, maka perubahan itu sudah akan masuk di Pusdatin Kemdikbud. Nah, kalau untuk 2021 dan 2020, jadi teman-teman 2020 dan 2021 perlu mengetahui website penting ini, di mana ada website untuk cari NISN dan ada website untuk validasi NISN dan cek status validasi. Nah, jadi validasi NISN ini bukan hanya untuk merubah NISN atau fokus pada NISN, tidak. Jadi website untuk validasi NISN ini bermanfaat untuk perbaikan NIK, kemudian perbaikan NISN, sebagaimana yang sudah saya berikan di video sebelumnya. Coba kita klik ini. Nah, ini untuk merubah nomor induk kependudukan atau NIK yang sesuai dengan data adik-adik atau data kalian dan nama ibu kandung serta tanggal lahir. Jadi ketika ada kesalahan, jadi di laman LTMPT itu, coba saya buka satu siswa. Jadi misalnya ini siswa lulusan 2020. Oke, maaf. Jadi misalnya ini siswa lulusan 2021 yang sudah saya buatkan, akunnya. Jadi akun untuk 2021 dan 2020 itu sudah bisa dibuat, hanya saja dianjurkan untuk mendaftar di tanggal 14 sampai dengan tanggal yang sudah ditentukan oleh LTMPT. Jadi di tanggal 10 kemarin sampai dengan hari ini atau sampai dengan tanggal 15 itu berikan kesempatan ke adik-adik lulusan 2020. Ketika kita sudah melakukan validasi misalnya, ya ini kita sudah melakukan validasi, misalnya kita cek status validasi, kita cek status validasi. Nah, ketika sudah ajukan seperti di video sebelumnya, kita cek misalnya apakah ini pastinya ditolak ya, karena saya tadi masih menunggu persetujuan. Nah, jadi ketika ini sudah disetujui, teman-teman, maka kita klik ini. Jadi kita klik ini. Jadi di kanan atas itu ada yang namanya perbaharui data, itu kita klik, maka kita lihat perubahannya di biodata dan lain sebagainya. Jadi ketika kita yang lulusan 2020 dan 2021 sudah memperbaiki data, maka kita cek status. Ketika ini sudah disetujui, ini masih menunggu persetujuan, maka kita perbaharui, kita klik perbaharui data, itu akan berubah. Jadi selama belum berubah, jangan permanenkan data dulu. Jadi permanen data itu benar di tanggal 8 Februari, tetapi tidak jadi masalah akan dipermanenkan di tanggal berapa. Jadi awal untuk mempermanenkan data ini dimulai tanggal 8 Februari.
lewat dari tanggal 8 pun tidak jadi masalah. Jadi sebelum masuk perubahan teman-teman, makanya untuk lulusan 2020 dan 2021 itu dianjurkan jangan dulu mendaftar karena masih banyak perubahan-perubahan data yang memiliki kesalahan data untuk diperbaiki. Sehingga menunggu persetujuan pengajuan perbaikan ini bagi siswa yang mengalami kesalahan data, kemudian kita klik perbarui data. Oke. Nah, untuk kesalahan NIK sampai di situ, dan sekarang kita masuk di ada juga siswa yang katanya akun dikunci, padahal di video-video sebelumnya saya sudah ajukan ke teman-teman, sudah sampaikan ke teman-teman. Ini pendaftar. Saya sudah sampaikan ke teman-teman, ketika akun dikunci, jadi ketika akun dikunci maka teman-teman harus ke Halo LTMPT, Jadi di Halo LTMPT itu ada banyak pilihan yang status kalian untuk mengajukan itu apa. Jadi misalnya ada kesalahan dalam pendaftaran akun, atau sekolah lupa password, siswa lupa password. Jadi kalau lupa password, klik saja lupa password. Namun alangkah baiknya ketika teman-teman lupa password dan sudah berulang-ulang tidak bisa, maka ajukan tiket, kemudian setelah 1x24 jam, ketika 1x24 jam untuk mengajukan tiket, maka langsung login lagi dan klik yang ini. Jadi klik lupa password, jadi klik lupa kata sandi, kemudian kita akan diajarkan untuk masukkan email. Nah, email ini kemudian kita cek kotak masuk dan kita buat lagi password baru. Itu sudah ada di video saya sebelumnya. Jadi adik-adik jangan panik. Sebetulnya saya melihat ada banyak yang siswa terlalu panik dalam menghadapi masalah-masalah seperti ini, terutama lulusan 2020 dan 2021 yang NIK-nya salah, NIK-nya salah, dan nama ibu kandung serta tanggal lahir salah. Jadi perlu diingat, ini ada beberapa link. Jadi langsung masuk ke link untuk perbaikan atau cek validasi. Setelah melakukan validasi, maka kita masuk di cek status perbaikan apakah sudah disetujui atau belum. Jadi sebelum disetujui oleh Pusdati atau oleh Pusdatin Kemdikbud, jangan dulu menyimpan permanen. Jadi yang sudah terlanjur mendaftar untuk lulusan 2020 dan 2021, sebelum disetujui oleh Kemdikbud, Pusdatin Kemdikbud, jangan ada gerakan tambahan untuk simpan permanen di tanggal 8 itu. Jadi tidak ada masalah, di tanggal 8 itu bukan harus di tanggal 8 semua siswa harus simpan permanen, tidak. Jadi itu nanti di tanggal 8 baru bisa simpan permanen. Kenapa? Karena Pusdatin Kemdikbud juga mengetahui bahwa banyak kesalahan data, sehingga simpan permanen itu nanti di tanggal 8 menjaga-jaga ada perbaikan data siswa yang belum masuk di Pusdatin Kemdikbud. Karena kenapa? Jika NIK adik-adik berbeda di LTMPT dan yang terdaftar di Dukcapil, nantinya pada saat pendaftaran KIP kuliah, jadi adik-adik ketika mendaftar KIP kuliah itu akan dimintakan email NIK dan NPSN sekolah, NISN juga. Sehingga ini masih 2021 ya. Sehingga adik-adik akan bermasalah pada saat sinkronisasi untuk host to hostnya LTMPT dan KIP kuliah. Jadi adik-adik tetap pantau informasi LTMPT. Jadi di sini kan kalau daftar baru belum bisa karena masih dikunci. Jadi pada saat mendaftar itu adik akan dimintakan NISN, kemudian nama NPSN sekolah dan nomor induk kependudukan, sehingga jangan simpan permanen dulu sebelum nomor induk kependudukan ataupun biodata adik-adik sesuai dengan biodata yang terdaftar di Dukcapil, sehingga tidak ada masalah yang fatal yang akan terjadi, apalagi adik-adik yang berniat untuk mengajukan KIP kuliah. Oke, adik-adik tetap semangat. Bagi ada yang ingin bertanya silakan komen di kolom komentar. Saya akan berusaha untuk menjawab semua pertanyaan adik-adik sebisa mungkin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.